Keisha Rianti dengan NIM 123700663 dari kelompok 2 pemulihan tanaman kelas 4B dengan penyilangan tanaman cabai dan penyilangan tanaman timun. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana dari kelompok pemulihan tanaman kelompok 2 dengan NIM 12370600059. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Nafi Izudin, NIM 12370600077. Saya Humaira Majid dengan NIM 12370600667, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya NIM aku 15 3 6 0 9 1, kelompok 2 penyelaman. Nama saya Marwa Fajriani Farha dengan NIM 12370600088, kelompok 2. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada kertas, spidol, pinset, dan tangan. Juga gunting kuku, dan bahan yang digunakan yaitu bunga timun dan bunga cabai. Bunga cabai memiliki bentuk seperti bintang dan umumnya berwarna putih, walaupun ada juga varietas tertentu yang bunganya berwarna ungu. Bunga ini termasuk bunga sempurna karena memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putik dalam satu bunga, sehingga disebut juga sebagai bunga hermafrodit atau berkelamin dua. Bunga cabai tumbuh dari ketiak daun dan memiliki posisi menggantung. Salah satu ciri khasnya adalah benang sarinya tidak saling menempel, melainkan lepas satu sama lain. Hal ini mendukung mekanisme penyerbukan sendiri yang umum terjadi pada tanaman cabai. Lalu, adapun struktur bunganya yang dapat terlihat dari foto berikut terdiri dari beberapa bagian penting, antara lain tangkai putik, saluran tempat lewatnya serbuk sari menuju bakal buah. Lalu ada kepala sari, bagian atas benang sari tempat serbuk sari diproduksi. Lalu ada mahkota bunga, bagian yang mencolok dan biasanya berfungsi menarik perhatian serangga penyerbuk. Lalu ada kelopak bunga, melindungi bagian dalam bunga saat masih kuncup. Lalu ada bakal buah, tempat terjadinya pembuahan dan cikal bakal terbentuknya buah. Lalu yang terakhir, tangkai benang sari, yaitu penopang kepala sari agar dapat berdiri dan menjangkau kepala putik. Bunga cabai termasuk dalam tanaman yang melakukan penyerbukan sendiri atau self-pollinated, yaitu proses di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma dari bunga yang sama. Hal ini dapat terjadi karena faktor genetik dan bentuk morfologi bunganya yang mendukung terjadinya pembuahan tanpa perlu serbuk sari dari bunga lain. Bunga cabai memiliki beberapa mekanisme alami yang secara tidak langsung mencegah masuknya serbuk sari dari luar. Misalnya, bunga cabai kadang-kadang hanya mekar sebagian atau tidak terbuka sempurna, sehingga organ reproduksi tetap tertutup. Selain itu, serbuk sari pada bunga cabai bisa luruh lebih dulu sebelum bunga benar-benar mekar, sehingga penyerbukan sudah terjadi lebih awal. Ada juga kondisi di mana setelah bunga mekar, bagian dalam bunga seperti benang sari dan putik kembali tertutup, sehingga tetap terlindungi dari serbuk sari luar. Bahkan, pada beberapa kasus, tangkai putik tumbuh lebih cepat begitu serbuk sari matang, sehingga penyerbukan bisa langsung terjadi secara internal. Dalam pemulihan tanaman, sistem penyerbukan sendiri ini sangat penting karena dapat menghasilkan tanaman homozigot yang unggul dan stabil, atau dikenal sebagai varietas galur murni. Bunga jantan yang ideal untuk disilangkan ditandai dengan mahkota bunganya yang sudah mekar, tetapi kotak sarinya belum pecah. Artinya, serbuk sarinya masih tertutup dan belum tersebar, sehingga siap digunakan untuk proses penyerbukan buatan. Bunga betina yang siap disilangkan biasanya memiliki warna putih atau ungu tua, tergantung varietasnya. Ukurannya sudah cukup besar dan berkembang dengan baik, namun belum mekar. Hal ini penting agar bunga belum mengalami penyerbukan sendiri atau belum terkontaminasi oleh serbuk sari lain. Ini adalah bunga jantan dari varietas Siling Labuyo, dan ini adalah betina dari varietas Bird Eye Chili.
Nah, langkah pertama itu buang bagian mahkota bunga dari induk betina sampai terlihat stigma atau kepala putik. Selanjutnya itu ambil polen atau benang sari dari indukan jantan, kemudian tempelkan polen sebanyak-banyaknya mungkin ke atas stigma dari induk betina. Lalu jika sudah, beri tanda atau kode kedua induk yang sudah dibirigisasi. Mentimun memiliki bunga jantan dan betina yang terpisah pada satu tanamannya. Bunga timun jantan dan betina berdiameter 2-3 cm, memiliki 5 daun mahkota yang terpisah berwarna kuning mencolok. Bunga jantan mudah diketahui karena benang sarinya terlihat jelas. Bunga betina dapat dilihat lebih mudah karena ovariumnya menyerupai miniatur buah mentimun. Tanaman mentimun terdiri dari daun, batang, akar, buah, biji, bunga jantan, dan bunga betina. Membahas tentang bunga mentimun termasuk ke dalam bunga uniseksual, yang berarti kelamin jantan dan betina terpisah namun dalam satu tanaman, atau bisa disebut dengan monoecious. Struktur dari bunga jantan atau bunga staminet adalah kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, filamen, anter, dan puting bunga. Sedangkan dari bunga betina, yaitu bunga pistillate, ada kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, puting bunga, ovarium, stilus, dan stigma. Ovarium yang berarti bunga betina memiliki bakal buah. Ciri bunga betina yang pertama yaitu ovarium atau bakal buah yang terletak di bagian dasar bunga dan akan berkembang menjadi buah timun setelah pembuahan. Kemudian ada stilus yaitu tangkai putik, bagian yang menghubungkan ovarium dengan kepala putik. Dan ada stigma, yaitu kepala putik bagian ujung putik yang lengket dan berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Ciri bunga jantan yaitu ada filamen, tangkai yang menyangga kepala sari. Kemudian ada anter, yaitu kepala sari atau disebut dengan polen. Anter akan pecah untuk melepaskan serbuk sari. Proses penyerbukan bunga mentimun. Tanaman mentimun memiliki dua jenis bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan menghasilkan serbuk sari, tapi tidak bisa menjadi buah. Bunga betina memiliki bahan buah di buah mahkota bunga, dan hanya bunga ini yang bisa berkembang menjadi mentimun. Pilih waktu yang tepat melakukan penyerbukan pada pagi hari sekitar pukul 6 sampai 9 karena bunga mentimun mekar penuh dan serbuk sari masih segar. Lalu, ambil serbuk sari dari bunga jantan, gunakan cotton bud atau bisa langsung dari bunga jantan. Sentuhkan bunga jantan yang berisi serbuk sari ke kepala putik bunga betina, bagian tengah bunga. Pastikan serbuk sari menempel dengan benar. Tandai bunga yang sudah diserbuki dengan tanda dan keterangannya.